Usia semakin menua, namanya Matic mulai siapkan rencana pensiun. Gelandang Manchester United namanya Matic mengaku mulai menyiapkan masa pensiunnya. Sang gelandang mengaku bahwa kini ia fokus untuk mengejar lisensi kepelatihannya karena ia ingin terjun ke dunia manajerial setelah pensiun. Matic mengakui bahwa ia kini mulai serius mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kepelatihan. Awalnya saya mengira ini kursus kepelatihan bakal mudah, namun ternyata sangat sulit, ujar Matic kepada laman resmi MU. Meski mengakui materi kepelatihan itu sulit, namun Matic mengakui sangat enjoy dan antusias mengikuti kursus kepelatihan tersebut. Setiap hari kami ada kelas sekitar 5 atau 6 jam, namun saya bisa bilang ada banyak hal menarik yang saya pelajari. Ketika kami menjadi pemain, kami merasa bahwa kami paling mengetahui sepak bola. Namun, menjadi pelatih benar-benar berbeda. Ini pekerjaannya sangat berbeda dengan menjadi pemain. Matic menyebut bahwa saat ini ia sudah mengantongi lisensi B, jadi ia berharap bisa segera mendapatkan lisensi berikutnya sehingga ketika ia pensiun, ia bisa langsung terjun ke dunia kepelatihan. Saya sangat menikmati kursus ini karena saya sudah memutuskan untuk menjadi pelatih setelah saya pensiun. Sekarang saya sudah menyelesaikan langkah pertama saya, yaitu mendapatkan lisensi B. Langkah berikutnya adalah mendapatkan lisensi A dan saya menargetkan itu di tahun depan. Saya ingin menyelesaikan kursus ini saat saya masih aktif bermain, lalu saya akan mengambil lisensi pro ketika saya sudah pensiun, ujarnya. PSG mundur, Manchester United semakin dekat amankan jasa Eduardo Camavinga. Asa Manchester United untuk mendapatkan Eduardo Camavinga semakin terbuka lebar setelah pesaing mereka PSG dilaporkan mundur dari perburuan gelandang Rennes tersebut. Dilansir Le Parisien, Manchester United saat ini menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Camavinga setelah PSG memutuskan mundur dari perburuan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Mauricio Pochettino yang memutuskan PSG untuk tidak mengejar jasa Camavinga. Ia kabarnya memiliki prioritas transfer lain di musim panas ini, sehingga ia mau menggunakan dana transfernya dengan cermat. Itulah mengapa Pochettino memutuskan untuk tidak dulu mengejar jasa sang gelandang di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United sendiri sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Mereka sudah menghubungi agen sang pemain. Mereka mencoba untuk meyakinkan Camavinga pindah ke Old Trafford di musim panas ini. Sementara Camavinga sendiri dilaporkan tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke Inggris karena ia ingin menjajal kemampuannya di kompetisi yang lebih tinggi. Rennes dikabarkan sudah menentukan berapa mahar transfer Camavinga di musim panas ini. Mereka menginginkan bayaran sekitar 40 juta euro untuk jasa sang gelandang. Manchester United harus memilih Raphael Varane atau Eduardo Camavinga. Manchester United santer dikabarkan masih akan merekrut beberapa pemain setelah Jadon Sancho dan Tom Heaton. Kabarnya, Eduardo Camavinga dan Raphael Varane bakal menjadi rekrutan baru The Red Devils pada musim panas ini. Namun, Manchester United diragukan bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Manchester United telah mengambil start cepat pada bursa transfer musim panas ini. The Red Devils sudah berhasil mengamankan jasa Jadon Sancho dari Borussia Dortmund pada pekan lalu. Kini, The Red Devils santer dikabarkan bakal mendatangkan Eduardo Camavinga dari Rennes dan Raphael Varane dari Real Madrid. Dua pemain tersebut akan mengisi posisi gelandang dan stopper di Old Trafford. Sky Sports melansir Manchester United memang serius mendatangkan dua pemain tersebut. Namun, The Red Devils diragukan bisa menyelesaikan transfer kedua pemain tersebut bersamaan di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan tersebut, transfer Camavinga dan Varane sulit dituntaskan bersama-sama karena dana transfer Manchester United yang tidak cukup. Manchester United sudah mengeluarkan sekitar 90 juta euro untuk mengamankan Jadon Sancho. Sementara untuk mendatangkan Varane dan Camavinga, Manchester United diperkirakan menghabiskan dana total sekitar 100 juta euro. Jumlah tersebut disinyalir akan membuat The Red Devils kesulitan untuk menuntaskan transfer kedua pemain tersebut. Laporan tersebut juga mengklaim masih ada peluang bagi Manchester United untuk bisa menuntaskan transfer kedua pemain tersebut. Namun, Manchester United harus menjual beberapa pemain mereka agar mendapatkan tambahan dana untuk menuntaskan transfer tersebut. Jika Manchester United bisa mendapatkan dana segar dari penjualan pemain, maka transfer Camavinga dan Varane bisa direalisasikan. 3 poin penting dalam transfer Raphael Varane ke MU. Manchester United bergerak cepat dalam perburuan Raphael Varane dari Real Madrid. Negosiasi berjalan intens meski masih ada beberapa kendala. Nama Varane makin gencar dihubungkan dengan MU beberapa bulan terakhir. Kabarnya Varane ingin meninggalkan Santiago Bernabeu. MU langsung bergerak menanyakan situasi bek Prancis itu. Ole Gunnar Solskjaer memang membutuhkan bek tengah tangguh untuk jadi partner ideal Harry Maguire.
Musim lalu Solskjaer mengandalkan Victor Lindelof tapi masih belum cukup tangguh. Terkini, kabarnya negosiasi MU untuk Varane semakin intens. Setidaknya ada 3 poin penting yang mendukung kepindahan Varane ke MU. Apa saja? Kabarnya MU sudah menjalin kontak pribadi dengan Varane dan sudah mencapai kata sepakat. Menurut ABC Sport, Varane bakal menerima gaji tahunan sebesar 10 juta pound sterling. Selain itu, Varane berharap negosiasi transfer bisa berjalan lebih cepat, maksimal dalam 2 pekan ke depan. Dia ingin segera bergabung dengan latihan setan merah. MU tampak agresif di bursa transfer ini. Mereka sudah memastikan pembelian Jadon Sancho, Tom Heaton, dan kini Varane segera. Meski MU sudah mencapai kesepakatan pribadi, mereka tidak bisa bergerak selama Madrid belum menyetujui kepergian Varane. Sejauh ini belum ada kejelasan soal sikap Madrid. Kabar yang beredar masih simpang siur. Ada yang menyebut Madrid sudah mencapai kesepakatan dengan MU, ada pula yang menyebut Madrid bersikeras menolak kepergian Varane. Intinya, negosiasi transfer cukup rumit. Ada beberapa rintangan yang harus dilewati oleh MU. Media Catalan Sport baru-baru ini juga melaporkan situasi terbaru soal pergerakan transfer Varane. Menurut Sport, MU telah menetapkan harga maksimal untuk Varane, yakni sebesar 39 juta pound sterling. MU tidak mau membayar lebih mahal dari itu. Setan Merah sudah mengeluarkan 73 juta pound sterling untuk Sancho, artinya dana belanja untuk Varane juga berkurang. Terlebih, MU masih perlu membeli beberapa pemain lagi. Skuad pramusim, MU kirim peringatan sesi latihan bisa jadi pesta perpisahan. Manchester United atau MU sudah kembali menjalani pelatihan pramusim. Tapi masih banyak anggota skuad masih bisa meninggalkan klub Liga Inggris ini di jendela transfer musim panas. MU memiliki pemain inti yang diperlukan untuk mencapai sesuatu yang istimewa di tahun depan. Pertanyaan terbesarnya adalah tentang siapa yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya lebih jauh. Kemajuan berlanjut atas kepindahan Rafael Varane sementara Eduardo Camavinga juga dipantau setelah penyelesaian kesepakatan untuk Jadon Sancho. Kegembiraan untuk musim depan hanya akan benar-benar terwujud ketika salah satu dari trio itu berada di Carrington mengikuti pelatihan baru klub. Tapi mereka yang sudah terlibat dalam pramusim seperti mengirimkan peringatan waktu tentang rencana transfer. Dari 18 pemain yang ambil bagian di hari pertama pramusim pekan ini, sebanyak 12 diantaranya berpotensi meninggalkan klub sebelum musim dimulai. Banyak dari mereka adalah pemain muda yang ingin mendapatkan pengalaman berharga dengan dipinjamkan tempat lain. Tetapi Solskjaer juga sadar bahwa dia perlu menjual beberapa anggota skuad jika dia ingin memperkuat sebanyak yang diinginkan dalam beberapa minggu ke depan. Brandon Williams dan Axel Tuanzebe adalah 2 anggota skuad senior yang diperkirakan akan pergi dengan status pinjaman musim panas ini di tengah minat klub Liga Inggris lain pada mereka berdua. Kemudian, sesama bek Alex Telles juga dikaitkan dengan pintu keluar meskipun itu tampaknya tidak mungkin mengingat tidak akan ada penutup yang tersisa untuk Luke Shaw. Penjaga gawang muda Nathan Bishop telah setuju untuk bergabung dengan Mansfield dengan status pinjaman musim depan tetapi akan mengambil bagian dalam pramusim dengan United. Sementara sesama kiper Matty Kovac sedang bersiap untuk keluar sebagai pinjaman. 7 pemain muda lainnya yang saat ini berada di tim utama juga bisa pergi dengan status pinjaman sebelum musim baru dimulai dengan Teden Mengi dan James Garner yang paling terkenal. Mengi hampir menyetujui kembalinya ke derby sementara Garner menjadi target Rangers, Norwich, dan Nottingham Forest. Dua lini tengah Dylan Levitt dan Ethan Galbraith, keduanya juga menargetkan keluar untuk mempercepat kemajuan mereka musim panas ini. Sementara penyerang Anthony Elanga terbuka untuk sesuatu yang serupa jika ada kesempatan yang tepat. Di sisi lain, United akan segera didukung oleh kembalinya pemain internasional mereka ke Carrington, serta beberapa pemain senior lainnya. Tapi sampai saat itu mereka akan memberi pemain pinggiran satu kesempatan terakhir untuk mempertaruhkan klaim menjelang musim baru. Namun dengan lebih banyak pemain baru yang direncanakan, ada konsekuensi yang tak terhindarkan dari orang lain yang harus memberi jalan. Jadi, sementara sesi pelatihan minggu ini mungkin terasa seperti sambutan yang kembali, mereka sebenarnya bisa menjadi awal dari pesta perpisahan.